Kemarin kan ada beberapa kejadian yang cukup meresahkan kayak tempat ibadah tuh, Ustadz. Ada tempat ibadah umat Kristen yang memang kebetulan mereka di situ minoritas, itu didatangi, terus ada yang melakukan kekerasan, ada yang membubarkan doa bersama di sana, ada yang bahkan lebih daripada itu merusak dan lain-lain. Nah, mereka meyakini bahwa itu adalah sebuah hal yang benar. Bawa-bawa agama. Pandangannya seperti apa sih kalau kayak begitu ya Ustadz ya? Kalau membawa nama agama Islam sama sekali tidak benar. Sebagaimana saya bahasakan tadi. Islam tidak pernah mengajarkan teror. Jadi dalam Islam begini, biar Mas fahamin. Kita dalam Islam itu membagi orang-orang non-muslim menjadi beberapa bagian. Tingkatan gitu. Ada yang diistilahkan dengan kafir zimmi. Orang kafir yang berada di bawah naungan perdamaian dengan umat Islam. Ini sama sekali nggak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Haknya mereka sama dengan umat Islam. Gitu kan? Makanya kata Nabi Muhammad SAW, Man adha zimmiyan kuntu lahu khasiman yawmal qiyamah. Siapa yang coba mengganggu satu orang zimmi, nah orang non-muslim yang di bawah perdamaian dengan umat Islam, maka dia akan jadi musuhku hari kiamat. Jadi Nabi Muhammad sendiri marah dengan umatnya kalau ada yang seperti itu. Makanya tadi saya bilang, tidak akan pernah maksudnya temukan ada orang muslim yang sengaja padamin listriknya tetangga sebelah karena non-muslim misalnya. Atau menghadang mobilnya, atau mengganggu tempat ibadahnya. Itu nggak akan mungkin terjadi. Jadi kalau ada yang lakukan itu berarti dia individual. Sekali lagi. Ya? Nah, jadi ini betul-betul memang bukan, walaupun dia membawa nama agama berarti bukan. Nah ada hukum yang lain adalah kafir harbi namanya. Kafir harbi. Nah, kafir harbi itu orang non-muslim yang keluar niat berperang. Dia bawa senjata, dia datang perang. Gitu. Nah, contoh kalau di zaman Nabi Muhammad itu, SAW ada namanya perang Uhud. Tahu saya. Ada gunung Uhud di tahun 3 Hijriah, di dekat kota Madinah. Orang-orang non-muslim kafir Quraisy, itu diistilahkan dengan kafir Quraisy, mereka keluar dari Mekah ingin menyerang Madinah. Keluar dengan senjata lengkap. Mereka memang ingin berperang. Nah itu dihadapin dengan peperangan juga. Tetapi sebelum peperangan, kalau dalam Islam ditawarkan dulu. Ini kami tawarkan kepada Anda semua Islam. Islam itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan beriman kepada Rasul-Rasul Nabi yang lainnya. Kalau mereka nolak, kami nggak mau. Kalau gitu kita kesepakatan, jizyah, upeti. Gitu kan. Kalau tidak mau juga, terjadi peperangan. Nah, peperangan ini pun perlu kita titik beratkan, Nabi Muhammad SAW itu kalau ngutus pasukan atau beliau sendiri sudah ingin melepas prajuritnya untuk mulai masuk ke kancah peperangan, beliau ingatkan, jangan bunuh wanita, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang yang sudah menyerahkan diri, maksudnya senjatanya diletakkan. Tidak ada mutilasi, tidak ada perusakan fisik ya. Tidak boleh membakar, karena yang boleh membakar adalah pemilik api itu, maksudnya Allah. Gitu kan. Kemudian juga tidak boleh merampas harta, tidak boleh membunuh hewan-hewan, tidak boleh rusak fasilitas umum, nggak boleh merusak tempat ibadah. Gitu kan. Banyak contoh dalam masalah ini. Pada saat umat Islam menguasai Turki misalnya, dan sampai hari ini dari semenjak di tahun 1453 Masehi, waktu Sultan Muhammad Fatih menguasai Turki, menyebarkan Islam, gereja tidak diganggu. Bahkan Hagia Sophia itu kan, tadinya gereja cuma diubah jadi masjid. Ubah fungsi saja. Jadi tidak ada perusakan. Ya. Nah seperti itu gambarannya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, kalau kalian harus membunuh, bunuh dengan cara yang santun. Maksudnya ini harus nih, kita tangkis-tangkisan, kita akan ditusuk nih. Betul. Maka kita melawan karena itu. Nah setelah musuhnya takluk atau kena tusukan misalnya, selesai. Nggak ada mutilasi, nggak boleh ada pembakaran, nggak boleh ada segala macam. Ada adabnya juga gitu ya. Tapi itu pada saat memang terjadi pertempuran. Ya, terjadi memang duel gitu, perang. Dan ini selalu dihindari. Kalau dalam Islam itu sebenarnya harus dihindari. Karena waktu Nabi Muhammad SAW juga membawa pasukannya di perang Khaybar, waktu itu akan terjadi peperangan dengan kaum Yahudi. Di wilayah Khaybar itu sekitar 180 km dari kota Madinah.
Maka waktu melihat benteng-benteng Yahudi ada 9, beberapa sahabat Nabi sempat bertakbir dengan suara keras. Allahu Akbar gitu-gitu. Terus kata Nabi Muhammad SAW, kecilkan suara kalian. Karena yang sedang kalian seru Allah, itu tidak tuli. Saya nggak usah teriak-teriak. Dan berharaplah agar kalian tidak bertemu dengan musuh kalian. Tidak perlu berperang. Kita bukan agama ini, bukan agama perang. Gitu. Tetapi kalau kalian harus bertemu, kokohkan kaki kalian. Maksudnya jangan lari dari kancah peperangan. Nah, seperti itu.